Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rizky Aulia, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Perbankan Syariah, akan menjelaskan mengenai kodifikasi akad dan produk di bank syariah. Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah diatur oleh Fatwa MUI, seperti tidak mengandung objek yang haram, tidak mengandung masyir, goror, ataupun riba. Penghimpunan dana. Penghimpunan dana adalah kegiatan bank dalam mencari dana dari pihak deposan, kemudian menyalurkannya kepada pihak kreditur dalam menjalankan fungsinya sebagai badan intermediasi. Dalam penghimpunan dana ini terdapat dua prinsip yang digunakan, yaitu prinsip wadiah atau titipan dan juga prinsip mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara sohibul mal atau pemilik modal dan juga mudharib atau pengelola usaha, di mana keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian akan dilimpahkan kepada sohibul mal selama bukan kelalaian dari mudharib. Prinsip mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah, di mana pemilik dana memberikan wewenang penuh kepada mudharib. Sedangkan yang kedua ada mudharabah muqayyadah atau simpanan dengan syarat, di mana pemilik modal memberikan syarat-syarat tertentu kepada mudharib dalam menjalankan usaha menggunakan modal tersebut. Dalam menjalankan kegiatannya, penghimpunan dana terdapat 3 produk yang digunakan. Yang pertama ada giro. Giro adalah kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi oleh bank setiap saat, yang penarikannya dapat menggunakan cek, bilet giro, sarana penarikan lainnya, dan juga pemindah bukuan. Yang kedua, ada tabungan. Tabungan adalah simpanan yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat yang telah dijanjikan. Yang ketiga ada deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan juga pihak nasabah dengan menggunakan bilet deposito. Produk dalam penghimpunan dana ini terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada simpanan dan juga investasi. Produk dalam simpanan ini ada giro dan juga tabungan, sedangkan produk dalam investasi ada giro, tabungan, dan juga deposito. Penyaluran dana. Penyaluran dana adalah pengalokasian dana yang diterima dari penghimpunan dana dan bertujuan untuk memaksimalkan laba serta menggunakan prinsip tolong-menolong. Dalam penyaluran dana dikategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah prinsip jual-beli. Prinsip jual-beli ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah murabaha. Murabaha adalah transaksi jual-beli barang, di mana harga pokok ditambah dengan margin keuntungan dan nasabah diwajibkan untuk melunasi hutangnya di kemudian hari. Dalam prinsip murabaha, pihak bank atau pihak penjual diwajibkan untuk memberikan secara detail mengenai ketentuan barang yang diperjualbelikan. Yang kedua ada salam. Salam adalah akad jual beli pesanan yang pengirimannya dilakukan di kemudian hari dan pembayarannya dilakukan saat akad disepakati. Yang ketiga ada istisna. Istisna adalah akad jual beli pesanan menggunakan ketentuan dan syarat tertentu yang telah disepakati oleh bank dan juga nasabah, yang pembayarannya dilakukan saat akad disepakati, pertengahan akad, ataupun saat akad berakhir. Prinsip yang kedua yaitu ijaroh atau sewa menyewa. Ijaroh atau sewa menyewa ini adalah pengalihan hak atau guna manfaat suatu aset dalam waktu tertentu yang diikuti dengan ijroh. Selain itu, ada juga ijaroh mutahiyah bitamlik, di mana di akhir akad ada opsi untuk pemindahan kepemilikan secara permanen. Selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara sohibul mal dan juga mudharib, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian dialihkan kepada sohibul mal selama bukan merupakan dari kelalaian mudharib. Akad mudharabah dibagi menjadi 2, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.
Sebagaimana dalam penghimpunan dana, dalam penyaluran dana ini pihak bank bertindak sebagai sahibul mal dan nasabah bertindak sebagai mudorib. Yang selanjutnya yaitu musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana kedua belah pihak sama-sama menyerahkan modal dan juga menjalankan usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga ada musyarakah mutanakisoh, yaitu akad musyarakah, di mana aset salah satu pihak berkurang karena pembelian kepada pihak yang lainnya. Yang keempat ada akad pelengkap. Akad pelengkap ini ada accord atau kesepakatan peminjam dan yang diberi peminjaman untuk melunasi kewajibannya pada waktu tertentu. Penyediaan jasa. Penyediaan jasa adalah pemberian imbalan kepada bank atas kegiatannya menyediakan jasa keuangan selain fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi. Yang pertama adalah wakalah. Wakalah adalah akad pemberian wewenang dari seseorang atau suatu lembaga kepada pihak bank untuk mengurusi suatu kegiatannya dengan kewenangan tertentu dan dalam waktu tertentu. Yang kedua adalah wakalah. Wakalah adalah jaminan yang diberikan seseorang kepada pihak ketiga untuk menanggung kewajiban dari pihak petanggung atau pihak ketiga. Yang ketiga ada sarf. Sarf adalah penukaran mata uang asing yang prinsipnya sama dengan pembelian valuta asing. Yang keempat ada rahan. Rahan adalah penahanan suatu harta milik seseorang atas pinjamannya. Yang kelima ada hiwalah. Hiwalah adalah transaksi pengalihan pinjaman. Adapun contoh produk dari penyediaan jasa ini ada letter of credit, bank garansi, transfer inkasso, dan syariah Changford. Selanjutnya, saya akan mengambil contoh salah satu produk pembiayaan, yaitu pembiayaan warung mikro di Bank Mandiri Syariah. Pembiayaan warung mikro yaitu pembiayaan yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang UMKM untuk memenuhi kegiatan usahanya dengan bentuk modal kerja atau investasi dengan limit pembiayaan yaitu 2 juta sampai dengan 200 juta rupiah. Adapun persyaratan jika kita ingin mengajukan permohonan warung mikro ini, yang pertama ada persyaratan umum yaitu usaha minimal berjalan 2 tahun, usia pemohon minimal 21 tahun atau sudah menikah, dan maksimal 65 tahun saat pembiayaan berakhir. Selanjutnya, bukan merupakan golongan berpenghasilan tetap. Tuntunan pembiayaan yaitu modal kerja ataupun investasi, di mana biaya administrasi merupakan ketentuan dari BSM. Nah, yang kedua ada kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen di sini yang pertama ada fotokopi KTP atau paspor, yang kedua ada kartu keluarga, dan surat fotokopi surat nikah pemohon. Yang kedua ada pas foto 3x4 pemohon. Yang ketiga ada surat keterangan usaha. Yang keempat yaitu rekening tabungan 3 bulan terakhir. Yang kelima yaitu rencana usaha dan peruntukan pembiayaan tercatat. Yang keenam ada jaminan. Jaminan ini dapat berupa sertifikat, akte jual beli, SPPT, jadi keterangan tidak sengketa, perjanjian jual beli, serta BPKB kendaraan atau lain semisalnya. Adapun tahap pengajuan jika kita ingin melakukan pembiayaan dengan warung mikro ini, yang pertama, nasabah bisa datang langsung ke bank dengan membawa persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian, nasabah dapat mengajukan jumlah yang diinginkan. Nah, pihak administrasi akan melakukan pengecekan atau analisis secara administratif dan bila perlu melakukan survei langsung ke lapangan. Kemudian, proposal pembiayaan dilakukan, yaitu diajukan kepada komite pembiayaan dan kepala cabang. Jika disepakati, akad akan langsung dilaksanakan. Selanjutnya, bank akan mencairkan dana dengan transfer langsung kepada rekening nasabah. Jika sudah demikian, kewajiban harus dilakukan oleh nasabah kepada bank. Dalam pembiayaan warung mikro ini,
Akad yang digunakan yaitu akad murabahah, di mana akad murabahah mengharuskan adanya pembeli, penjual, dan juga barang. Murabahah di sini yang berperan sebagai penjual yaitu bank syariah, di mana bank syariah membeli barang kebutuhan nasabah yang kemudian dijual lagi kepada nasabah dengan margin keuntungan. Namun, bank harus menjelaskan secara jujur mengenai harga pokok barang tersebut, keuntungan yang diinginkan, biaya akomodasi, dan lain semisalnya. Pada aplikasinya di perbankan syariah itu lebih menggunakan akad wakalah, yaitu dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang. Walaupun demikian, bank tetap melakukan pengawasan terhadap setiap transaksi yang dilakukan agar tidak menyimpang dari resiko-resiko yang tidak diinginkan. Adapun skema jika ingin melakukan pembiayaan warung mikro ini, yang pertama, bank melakukan negosiasi dengan nasabah dan menetapkan persyaratan-persyaratan yang diinginkan. Jika persyaratan telah dipenuhi, akad akan disepakati. Kemudian bank akan mengirim barang kepada nasabah. Jika barang sudah diterima, maka kewajiban nasabah terhadap bank dimulai, yaitu membayar biaya angsuran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.